Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FD1 kelas AS1 Ekstensi FIK UI tahun 2021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi ketidakberdayaan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Azhar Bashir, kemudian ada Andi Hasmita Dewi, ada Farah Raihani, Rizara Diaul Hanif, Ria Mareta, dan saya sendiri Sri Tunjung Wijayanti. Di sini kami akan membahas terkait dengan yang pertama ada definisi ketidakberdayaan, kemudian ada tanda dan gejala ketidakberdayaan, faktor predisposisi dan presipitasi, mekanisme coping dan respon ketidakberdayaan, dan asuhan keperawatan pada klien dengan ketidakberdayaan. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan definisi ketidakberdayaan. Definisi ketidakberdayaan menurut SDKI PPNI tahun 2016 adalah persepsi bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan, persepsi kurang kontrol pada situasi saat ini atau yang akan datang. Sedangkan menurut Nanda Internasional tahun 2021 hingga 2023, ketidakberdayaan didefinisikan sebagai pengalaman hidup kurang pengendalian terhadap situasi, termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasil. Kemudian Imelisa et al. Tahun 2021 mendefinisikan ketidakberdayaan itu dapat disebabkan oleh program pengobatan atau perawatan penyakit dalam jangka panjang, lingkungan yang tidak mendukung pengobatan, atau perawatan dan interaksi personal yang tidak memuaskan. Kemudian kita lihat juga menjelaskan bahwa ketidakberdayaan itu juga dapat berhubungan dengan kondisi klinis seperti penyakit kronis dan kecelakaan atau fraktur. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan tanda dan gejala dari ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan dapat dilihat dari data subjektif, yaitu klien biasanya mengungkapkan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi situasi, kemudian mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu, kemudian mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya, dan mengungkapkan keraguan-raguan terhadap penampilan peran. Kemudian, kalian juga biasanya mengatakan ketidakmampuan terhadap perawatan diri. Dengan data objektifnya, klien biasanya mengalami ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang perawatan, kemudian tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diberikan kesempatan, tidak mau mengungkapkan perasaan sebenarnya, memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, ketidaksukaan, marah, dan merasa bersalah, kemudian gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapat perlawanan, dan klien bersifat apatis dan pasif, ekspresi mukanya murung, bicara dan gerakan lambat, tidur berlebihan, nafsu makan tidak ada atau berlebihan, dan biasanya klien menghindari orang lain. Kemudian menurut Kellyat, data-data tersebut dibagi menjadi data mayor dan data minor. Data mayornya itu data subjektif, klien mengatakan ketidakmampuan dan frustasi karena tidak mampu mengatasi situasi, dan data objektifnya klien tidak mampu merawat diri, tidak mampu mencari informasi perawatan, tidak mampu membuat keputusan dan bergantung pada orang lain. Dengan data minornya, data subjektif, klien menggambarkan keraguan tentang kemampuannya, menyatakan kurang mampu mengontrol situasi dan merasa malu. Dan data objektifnya ditunjukkan dengan klien kurang partisipasi dalam perawatan dan depresi. Selanjutnya untuk faktor predisposisi dan presipitasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Anti. Selanjutnya ada faktor predisposisi dan presipitasi pada ketidakberdayaan. Pertama ada faktor penyebab, yaitu banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan. Menurut Kellyat itu seperti rasa nyeri, ansietas, harga diri rendah, strategi coping tidak efektif, kurangnya pengetahuan untuk mengelola masalah, dan kurangnya dukungan sosial. Sedangkan menurut SDKI tahun 2016, adanya penyebab dari terjadinya ketidakberdayaan yaitu adanya program pengobatan atau perawatan yang kompleks atau jangka panjang, lingkungan tidak mendukung perawatan atau pengobatan, dan interaksi interpersonal yang tidak memuaskan.
Selanjutnya ada faktor predisposisi, yaitu respon psikologis pada penyakit fisik dipengaruhi beberapa faktor yang terkait dengan pengalaman lalu dan sistem pendukung klien. Yang pertama ada pengetahuan tentang penyakit klien, yaitu kurang informasi atau salah mengerti dapat meningkatkan ansietas pada pasien. Selanjutnya ada pengalaman lalu tentang penyakit, adanya harapan terhadap penyakit yang positif atau negatif. Selanjutnya ada persepsi dan pandangan terhadap diri sendiri. Ini bagaimana cara individu mengembangkan keterampilan coping adaptif. Terus ada keuletan, yaitu kekuatan individu mengembalikan aspek psikososial yang adaptif. Ini menurut Imelisa tahun 2021. Selanjutnya ada faktor presipitasi, yaitu faktor pencetus yang merupakan hal utama yang digunakan dalam penetapan gejala atau diagnosis penyakit. Aspek yang mempengaruhi beratnya pengalaman stres. Yang pertama ada peralihan dari sehat ke sakit. Serangan penyakit yang mendadak atau tidak diduga itu dapat menimbulkan stres. Proses terjadinya penyakit yang lama akan memberikan kesempatan pada klien untuk mempersiapkan diri menerima penyakitnya. Selanjutnya ada prognosis penyakit, yaitu beberapa diagnosis dianggap sulit untuk diobati menjadi seperti kecacatan yang tidak terduga, itu seperti penyakit AIDS ataupun kanker. Selanjutnya ada tindakan pengobatan, yaitu tindakan operasi atau pengobatan yang jangka panjang seperti dialisis akan menambahkan tingkat stres. Selanjutnya ada respon orang berarti atau orang terdekat, di mana ada respon orang yang dicintai atau berarti ini sangat berarti bagi klien yang akan membantu untuk pemulihan klien. Dan sebaliknya jika respon itu tidak berarti akan menghambat pemulihan dari klien. Di sini ada penelitian di Rumah Sakit Umum menurut Niman, Kelly dan Mustikasari tahun 2014, di mana faktor predisposisi ketidakberdayaan yang paling banyak ditemukan, yaitu karena adanya riwayat penyakit kronis, memiliki kepribadian yang tertutup, dan pendidikan yang rendah. Dan faktor presipitasi yang paling banyak ditemukan yaitu adalah kondisi fisik akibat penyakit. Di sini ada sumber coping, yaitu kemampuan personal yang hampir seluruh klien itu sudah mampu mengidentifikasi situasi kehidupan, namun belum ada satupun klien yang mampu mengembangkan pikiran dan harapan positif, serta mampu menggunakan kemampuan afirmasi pikiran harapan positif. Selanjutnya ada dukungan sosial. Sebagian besar keluarga klien mampu mendiskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat klien, namun belum mampu merawat klien dengan ketidakberdayaan. Dan sebagian besar klien ternyata kurang yakin bahwa dirinya akan sembuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Lizara. Saya Rimareta akan melanjutkan mengenai mekanisme coping dan respon ketidakberdayaan. Next. Mekanisme coping. Nah, coping merupakan upaya kognitif dan perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal atau internal tertentu yang dinilai membebani atau melewati batas sumber daya yang ada dalam diri seorang individu. Menurut Wanti, DKK tahun 2016. Mekanisme coping merupakan usaha yang digunakan seseorang untuk mempertahankan rasa kendali terhadap situasi yang mengurangi rasa nyaman dan menghadapi situasi yang menimbulkan stres. Jadi mekanisme coping ini terbagi atas dua, yaitu mekanisme coping adaptif dan maladaptif. Individu cenderung menggunakan mekanisme coping adaptif pada situasi yang dapat diatasi, sedangkan mekanisme coping maladaptif pada situasi yang berat dan di luar kemampuan individu. Next. Di sini ada faktor sumber coping, itu ada 4. Yang pertama ada personal ability, itu keterampilan, kesehatan, pengetahuan, dan integritas ego. Lalu ada social support, itu di dalamnya ada termasuk hubungan pasien dengan masyarakat atau keluarga, dukungan sosial, nilai budaya, lalu dengan gimana pasien dengan masyarakat melakukan sebuah kegiatan yang positif. Kemudian material, aset, itu penghasilan, fasilitas yang dimiliki oleh pasien. Kemudian ada asuransi, seperti asuransi, lalu ada aset keluarga, kemudian akses pada pelayanan kesehatan. Yang keempat ada positive belief, itu mengenai keyakinan, nilai, motivasi, orientasi, pencegahan terhadap penyakit yang ada pada pasien. Next.
Kemudian ada faktor mekanisme coping. Di sini ada dua, yaitu yang konstruktif atau yang destruktif. Yang konstruktif ini bersifat hal-hal yang positif, sedangkan destruktif bersifat hal-hal yang negatif. Konstruktif terdiri dari menilai pencapaian hidup yang realistis, kemudian mempunyai penilaian yang nyaman dengan perubahan fisik dan peran yang dialami akibat penyakitnya, kemudian ada dapat menjalankan tugas perkembangannya sesuai dengan keterbatasan yang terjadi akibat perubahan status kesehatannya, kreatif, produktif, mengembangkan minat dan hobi baru, juga masih peduli terhadap orang lain. Kemudian pada destruktif, itu pasien cenderung tidak kreatif atau kurang memiliki minat melakukan aktivitas harian atau pasif. Kemudian ada perasaan menolak kondisi perubahan fisik dan status kesehatan, tidak mampu mengekspresikan perasaan terkait dengan perubahan kondisi kesehatannya, dan menjadi merasa tertekan atau depresi, kemudian kurang minat dalam interaksi sosial, juga tidak mampu mencari informasi kesehatan, ketergantungan terhadap orang lain, enggan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, atau represi atau supresi. Next. Di sini ada respon ketidakberdayaan yang berkaitan dengan mekanisme coping. Pada pasien yang menderita penyakit kronis, mengalami ketidakberdayaan terhadap harapan kesembuhan dan penanganan akan penyakit yang dideritanya, sehingga menimbulkan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh penderita penyakit kronis menurut Hidayat 2014. Ketidakberdayaan ini didasari atas pertimbangan respon individu, pola coping, dan karakteristik klien pada kondisi subjektif. Pada kondisi subjektif inilah yang akan muncul respon mekanisme coping pasien baik adaptif atau maladaptif. Dalam menghadapi penyakit kronis, dibutuhkan mekanisme coping yang adaptif sebagai upaya pencegahan berkembangnya stresor menjadi kondisi maladaptif yang dapat menimbulkan penderita penyakit kronis mengalami ketidakberdayaan terhadap penyakit yang dialaminya. Menurut Ramadia 2019, kemudian kebanyakan individu secara subjektif mengalami perasaan ketidakberdayaan dalam berbagai tingkat, dalam bermacam-macam situasi. Individu sering menunjukkan respon apatis, marah, dan atau depresi terhadap kehilangan kontrol. Pada ketidakberdayaan, klien mungkin mengetahui solusi terhadap masalahnya, tetapi percaya bahwa hal tersebut di luar kendalinya untuk mencapai solusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Reta. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Boleh di next. Nah, berikut ada kasusnya. Jadi kita mendapatkan kasus satu, yaitu klien Tuan B berusia 70 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan merasa lemas, kaki bengkak, ada luka di kaki, ada luka di bokong, dan mempunyai riwayat penyakit diabetes sejak 20 tahun yang lalu. Selama perawatan, klien juga sering termenung dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Klien merupakan seorang pensiun dan sehari-hari di rumah. Klien tinggal di daerah yang tak begitu padat, namun klien dalam kesehariannya gemar melakukan aktivitas sosial. Setelah klien terdiagnosa mengidap penyakit DM, sekitar 20 tahun yang lalu, klien mulai membatasi aktivitasnya karena merasa tak berdaya dengan kondisi penyakitnya. Klien jarang kontrol ke poli DM, namun hanya membeli obat di apotek saja. Saat dikaji fisiknya, Tuan B ini dapatkan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm air raksa, frekuensi nadinya 90 kali per menit, frekuensi pernapasan 17 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 94%, dan juga GDS-nya 423. Tidak ada pembengkakan atau pembesaran tiroid. Dan tidak ada juga kerusakan menelan makanan. Saat dikaji, klien merasa terhambat aktivitasnya karena sakit ini, yang biasanya bisa main-main sama cucu atau perpergian ke kampung halaman,
Malah klien tak mengerti mengapa menderita penyakit DM dan mengapa bukan orang lain saja. Klien merasa selama ini tak pernah mengontrol pola makannya. Klien juga mengatakan tidak tahu harapan ke depan dalam kehidupannya, khususnya terhadap pemulihan penyakitnya ini. Klien juga merasa tak mampu menentukan pilihan bila ditanya daerah mana yang akan dilakukan penyuntikan dan menjawab terserah di mana saja. Klien juga merasa apapun yang akan dilakukan tak akan mengubah klien sebagai penderita diabetes mellitus. Nah, klien tidak mengalami gangguan memori, namun kadang dalam pembicaraan, klien sulit untuk berkonsentrasi dan kadang terlihat gelisah. Klien juga dapat menceritakan kejadian masa lalunya dan kejadian yang baru saja terjadi. Next. Dari kasus tersebut, kita dapat melakukan pengkajian, analisa data, serta menegakkan diagnosa. Diagnosa yang kita tegakkan pada kasus ini terdapat 3 diagnosa. Data subjektifnya itu, yang pertama, lemas, mempunyai riwayat penyakit diabetes sejak 20 tahun lalu. Kemudian Tuan B juga membatasi aktivitas karena merasa tak berdaya dengan kondisi penyakitnya. Kemudian Tuan B juga mengatakan tidak tahu harapan ke depannya dan tidak mampu menentukan pilihan, merasa apapun yang akan dilakukan tak akan mengubah klien sebagai penderita diabetes mellitus. Untuk data objektifnya sendiri, termenung dan jarang berinteraksi dengan orang lain, kemudian termenung dan bingung dengan keadaannya, serta sulit untuk berkonsentrasi dan kadang terlihat gelisah. Nah, dari DS dan DO tersebut dapat ditegakkan diagnosa ketidakberdayaan, di mana ketidakberdayaan ini merupakan pengalaman hidup, kurang pengendalian terhadap situasi, termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasilnya. Next. Nah, untuk penentuan diagnosa kedua, data subjektifnya itu terhambat aktivitasnya dan tidak mengerti mengapa menderita diabetes mellitus. Untuk data objektifnya sendiri, kakinya bengkak, ada luka di kaki, serta terdapat luka di bokong. Dari data subjektif dan objektif tersebut dapat ditegakkan diagnosa gangguan integritas kulit, di mana gangguan integritas kulit ini merupakan kulit atau dermis bagian epidermis ataupun jaringan seperti membran mukosa, kornea, otot, tendon, tulang, vertilago, maupun kapsul sendi atau ligamen. Nah, diagnosa untuk penentuan diagnosa ketiganya, data subjektifnya itu jarang kontrol ke poli, diabetes, dan tidak pernah mengontrol pola makan. Dan data objektifnya untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya itu 120/80 mm eraksa, frekuensi nadi 90 kali per menit, kemudian pernafasan 17 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, dan saturasi oksigen 94%, serta GDS-nya 423. Tidak ada pembengkakan ataupun pembesaran tiroid, dan tidak ada kerusakan menelan makanan pada klien. Dari DS dan DO tersebut dapat ditegakkan diagnosa risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, di mana diagnosa tersebut merupakan variasi kadar glukosa darah atau naik turunnya dari rentang normal. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Di sini ada tujuan dan kriteria hasil dari diagnosa ketidakberdayaan. Yang pertama yaitu kognitif. Klien mampu mengetahui pengertian, tanda, dan gejala, penyebab, dan akibat, mengetahui cara mengatasi ketidakberdayaan. Untuk afektif, di sini klien mampu merasakan manfaat latihan yang dilakukan, klien mampu menilai latihan yang mengatasi ketidakberdayaan. Pada psikomotor, klien mampu mengidentifikasi situasi hidup yang tidak dapat dikendalikan dan yang dapat dikendalikan, klien mampu melatih situasi yang dapat dikendalikan, klien mampu mengidentifikasi pikiran negatif dan tidak rasional, klien mampu melatih pikiran positif, pikiran rasional, dan harapan positif. Next, Kak. Di sini untuk intervensi keperawatannya, pada hubungan yang kompleks, yaitu berikan kenyamanan fisik sebelum interaksi, bina hubungan saling percaya, tetapkan kesepakatan diterima tentang waktu dan lamanya pertemuan, tetapkan waktu interaksi berikutnya sebelum mengakhiri pertemuan. Untuk pada kognitifnya, di sini intervensinya kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan, jelaskan proses terjadinya ketidakberdayaan, latih cara mengendalikan situasi dengan diskusikan situasi hidup yang tidak dapat dikendalikan, diskusikan situasi hidup yang dapat dikembalikan, dan latih cara-cara mengendalikan situasi hidup yang dapat dikendalikan, serta beri penguatan dan pujian. Untuk inspirasi harapan, di sini identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup, tunjukkan harapan dengan mengenali nilai intrinsik pasien dan memandang penyakit pasien hanya sebagai suatu aspek dari individu,
Kemudian perluas mekanisme coping pasien, ajarkan pengenalan kenyataan dengan mengamati situasi, ajarkan keluarga tentang aspek positif dari harapan, misalnya mengembangkan tema percakapan yang bermakna yang mencerminkan cinta dan kebutuhan untuk pasien. Next. Kemudian intervensi pada psikomotor yaitu latih cara mengendalikan pikiran dengan diskusikan pikiran negatif dan pikiran tidak rasional, latih pikiran positif dan rasional, latih mengembangkan harapan positif dan lakukan afirmasi positif, beri penguatan dan pujian. Pada afektif ini diskusi peran yang dimiliki yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan, latih peran yang dapat dilakukan serta beri penguatan dan pujian. Selanjutnya ini ada implementasi tindakan keperawatan. Ini ada pada keluarga sama One Nurse. Menurut Kaliat 2015, tindakan keperawatan pada keluarga ini yaitu kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien yang mengalami ketidakberdayaan, menjelaskan pengertian, penyebab, tanda gejala, serta proses terjadinya ketidakberdayaan, serta mengambil keputusan merawat klien, melatih keluarga cara merawat dan membimbing klien, mengatasi ketidakberdayaan sesuai dengan asuhan keperawatan yang telah diberikan, melatih keluarga menciptakan suasana keluarga yang mendukung untuk mengatasi ketidakberdayaan, mendiskusikan tanda dan gejala ketidakberdayaan yang memerlukan rujukan segera, serta menganjurkan follow-up ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur. Next, Kak. Ya. Untuk tindakan keperawatan nurse, yaitu ada mengkaji tanda dan gejala ketidakberdayaan, menjelaskan proses terjadinya ketidakberdayaan, melatih cara mengendalikan situasi dengan diskusikan situasi hidup yang tidak dapat dikendalikan, mendiskusikan situasi hidup yang dapat dikembalikan, melatih cara-cara mengendalikan situasi hidup yang dapat dikendalikan, serta memberi penguatan dan pujian. Tindakan lainnya yaitu melatih cara mengendalikan pikiran dengan diskusikan pikiran negatif dan pikiran tidak rasional, melatih pikiran positif dan rasional, melatih mengembangkan harapan positif dan lakukan afirmasi positif, memberi penguatan dan pujian, melatih peran yang dapat dilakukan dengan diskusi peran yang dimiliki, yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, melatih peran yang dapat dilakukan, serta memberi penguatan dan pujian. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih untuk kesempatannya para rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi dan pendokumentasian. Pada bagian evaluasi ini berhubungan dengan asuhan keperawatan sebelumnya, pengkajian dan juga hingga intervensi implementasi dari buku Kaliat dan kawan-kawan 2019 ada hal-hal yang perlu dievaluasi pada diagnosa keperawatan risiko gangguan jiwa ketidakberdayaan ini, antara lain yang pertama, apakah terjadi penurunan tanda dan gejala ketidakberdayaan. Misal dalam kasus pemicu itu ada subjektif mayor, subjektif minor, objektif mayor, dan objektif minor. Contohnya klien merasa tidak berdaya dengan kondisi penyakitnya, klien merasa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah klien sebagai penderita diabetes mellitus itu sebagai objektif mayor. Kemudian untuk objektif mayornya, klien tampak termenung dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Untuk subjektif minor, ditemukan dalam kasus bahwasanya klien merasa terhambat aktivitasnya, klien merasa selama ini tak pernah mengontrol pola makannya, kemudian klien juga tidak tahu harapan ke depan kehidupannya terkait pemulihan penyakitnya. Untuk objektif minor, klien tidak mengalami gangguan memori, namun dalam pembicaraan atau komunikasi klien sulit berkonsentrasi dan kadang terlihat gelisah. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi kita lihat apakah terjadi peningkatan kemampuan klien mengajukan proses ketidakberdayaan. Ini juga bisa dilihat pada data subjektif klien baik mayor dan minor. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien ketidakberdayaan tersebut. Next. Nah, tadi untuk evaluasinya, kemudian untuk pendokumentasian, itu menurut Thomson tahun 2015, sebenarnya ada 3 cara pendokumentasian asuhan keperawatan. Yang pertama, berbasis problem oriented scoring atau dokumentasi yang berorientasi masalah. Itu biasanya ditulis dengan format SWOT-IE, Subjective Objective Assessment Plan, Intervention, and Evaluation. Kemudian yang kedua, metode focus sorting atau bagian fokus yang ditulis dalam bentuk DAR atau Data Action and Response. Kemudian yang ketiga, metode PA atau yang lebih spesifik FPA, Assessment Problem Intervention Evaluation, metode pendekatan sistematis dalam pendokumentasian proses keperawatan dan diagnosis keperawatan. Nah, pada kasus pemicu ini kelompok memilih metode yang pertama yaitu problem recording
dan ditulis dengan format SWOT, Subjective Objective Assessment Plan Prevention Evaluation. Next. Nah, ini contoh pendokumentasian dengan format pertama, dengan metode pertama dengan format SWOT tadi. Ini pada catatan perkembangan pada kliennya, itu ada pertemuan pertama, ada hari tanggalnya, ada waktunya pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian dispesifikasi lagi implementasinya pada bagian kognitif kita ambil pukul 8 sampai pukul 9. Kemudian juga pada bagian catatan perkembangan itu ada evaluasi, ada subjek, objek, assessment, intervensi, plan, intervensi, dan evaluasi. Ini tadi seperti disebutkan sebelumnya, ada implementasi bagian kognitif, mengkaji tanda ketidakberdayaan, sampai kita memberi penguatan pujian. Kemudian pada subjektif, pada hari pertama ini, klien menunjukkan masih mengeluh merasa lemas, kemudian pada saat kita implementasikan intervensi kita, klien mulai mengerti mengapa yang berpenyakit diabetes mellitus, yaitu karena pola hidup atau pola makan di masa lalu. Kemudian klien mulai berharap pada pemulihan penyakit, kemudian klien mulai mampu menentukan pilihan, kemudian klien berharap usaha yang dilakukan bisa mengubah keadaan penyakitnya. Next. Nah, tadi kalau bagian efektif, kita bagian psikomotor, kita beri waktu juga 1 jam 10 sampai jam 11 dari melatih cara berpikiran dan mendiskusikan pikiran negatif, hingga kita juga memberikan penguatan pujian. Kemudian pada bagian efektif juga kita beri waktu 1 jam pada pukul 13 sampai 14 dari mendiskusikan peran dimiliki, melatih peran hingga memberi penguatan pujian. Ini bagian catatan perkembangannya. Tadi lanjutan sebenarnya dari subjeknya. Objeknya itu kita lihat klien mulai berinteraksi perawat, tanda-tanda vital. Pada dasarnya normal, tapi untuk gula darah sewaktunya masih tinggi, sekitar 70 mg per desiliter. Kemudian klien konsentrasi lebih tenang saat masih perawat, dan klien menceritakan kejadian masa lalunya. Asesmennya kita masih ambil diagnosa ketidakberdayaan, kemudian masalah sebagian intervensi dilanjutkan. Untuk bagian intervensinya, bagian intervensi keperawatan dijelaskan kognitif, psikomotor, afektif di pertemuan selanjutnya atau di hari selanjutnya. Pada evaluasinya, klien menunjukkan penurunan tanda gejala ketidakberdayaan dan ada peningkatan kemampuan mengendalikan perasaan ketidakberdayaan. Next. Nah, ini pada pertemuan kedua untuk implementasi dan waktunya masih kita samakan atau kita lakukan pada jam yang berdekatan dengan sebelumnya. Cuman untuk perkembangannya klien sudah mulai ada peningkatan penurunan tanda gejala ketidakberdayaan, peningkatan kemampuan untuk mengontrol emosinya. Yang bisa dilihat di sini. Next. Dan kalian sudah mampu berinteraksi dengan baik dengan perawat. GDS-nya pun sudah mulai turun dari 380 ke 320. Ini masih dilanjutkan intervensinya. Next. Nah, ini pada hari ketiga sudah perkembangan kalian sudah mulai berkurang lemesnya, kemudian sudah mulai muncul semangat, kemudian beliau sudah mengerti tentang penyakit yang dialaminya dan penyebabnya, kemudian beliau sudah kira-kira untuk mengubah keadaan penyakitnya. Next. Nah, pada di hari ketiga ini juga gula darahnya sudah turun lumayan, 280 mg per desiliter. Konsentrasi dan kegelisahan, konsentrasi meningkat, kegelisahan kalian juga semakin berkurang. Pada hari ketiga ini kita putuskan untuk masalah planningnya, masalah teratasi untuk bisa dihentikan. Next. Dan ini contoh dokumentasi pada keluarga klien. Ini pada pertemuan 1. Pada dasarnya implementasi sudah disampaikan tadi dari mengkaji masalah dirasakan keluarga, menjelaskan pengertian penyebab tanda gejala, kemudian melatih keluarga cara merawat bimbing klien terkait ketidakberdayaan, kemudian melatih keluarga menciptakan suasana keluarga mendukung ketidakberdayaan, kemudian mendiskusikan lagi tanda gejala ketidakberdayaan yang memerlukan rujukan segera serta mengajukan follow up ke puskesmas teratur. Pada pertemuan pertama ini didapatkan keluarga memang kurang memperhatikan
kondisi klien karena klien pada dasarnya aktif kegiatan sosial. Namun pada pertemuan juga keluarga tampak antusias dan semangat dan memperhatikan apa yang disampaikan perawat dan ikut aktif dalam latihan yang diberikan perawat, sehingga pada hari pertama ini sudah teratasi masalah terkait ketidakberdayaan. Intervensi dihentikan. Nah, jadi ini pendokumentasian ini hanyalah contoh pada formatnya. Nanti di lapangan kita akan menemukan sesuai dengan kondisi real pasien kita dan juga keluarga real klien kita dan keluarga klien kita, sehingga kemungkinan untuk isinya berbeda-beda ataupun pertemuannya juga berbeda-beda tergantung dengan tadi evaluasi dari penurunan tanda dan gejala, juga peningkatan kemampuan klien, juga peningkatan kemampuan keluarga mereka klien. Ini hanyalah sekali lagi hanyalah contoh yang bisa kita jadikan patokan dan pedoman sesuai dengan dari buku tahun 2015. Nah, ini daftar pustaka yang kami tampilkan, kami jadikan sumber literatur. Ya, demikian presentasi kami dari FG1, kasus 1 terkait dengan asuhan keperawatan dengan diagnosa risiko gangguan jiwa yaitu ketidakberdayaan. Silakan teman-teman bagi yang berdiskusi ataupun beri masukan, saran dan pertanyaan, kami persilahkan. Kami akhiri dengan tidak ada gading yang terletak, tidak ada salah, tidak bisa kita maafkan. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.